Kami siap menerima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tes, cek, oke. Kita belajar dengan tema mulai melangkah dengan iman. Kita belajar dari tokoh Alkitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-17. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat 2 sampai ayat 17. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2, setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu sama-sama. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan
sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Saya berikan praktek contoh supaya saudara bisa melihat peristiwa ini dengan gampang. Orang Israel dipanggil Tuhan dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara dan saya itu sebenarnya punya tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bicara tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu, dengan madunya, melimpah dengan kebaikan, dengan berkat-berkat Tuhan. Setiap orang yang dipanggil dari Mesir kepada tanah Kanaan adalah orang-orang yang dipanggil dari hidup lama masuk kepada hidup yang baru. Jadi saudara mengimani bahwa saudara itu punya tanah perjanjian. Orang bilang Holy Land, tanah suci. Orang bilang kalau sekarang ini orang banyak berangkat ke tanah perjanjian, ke Israel, ke Yerusalem secara fisikal. Saudara tidak harus ke Yerusalem, saudara tidak harus ke Israel. Saya sudah berangkat 2006. Kalau saudara mau berangkat, daftarkan ke Staf Full Timer, satu waktu bisa mungkin rame-rame kita retreat ke sana. Biayanya 50 juta saja. 1.000 sehari selama 50 tahun. Ya mana tahu saudara kepingin ke Israel bersama GBI Pelita dan saya pendetanya. Saya diundang lagi sih untuk berangkat, ada 4 kali saya diundang, saya tolak untuk yang kedua kali. Saya merasa kepingin berangkat bersama jemaat atau bersama keluarga. Next time. Doakan ya, saudara diberkati Tuhan sehingga saudara bisa membayangkan cerita Sungai Yordan ini. Saya sudah membaptis orang di Sungai Yordan. Jadi saya ajak saudara sebelum saudara pergi ke rumah Bapa di sorga, saudara harus pergi juga lah. Bukan harus lah ya. Ya, semoga bisa lah. Ya, tidak tambah suci, engkau ke sana tidak tambah suci ya. Karena ke sana itu banyak orang jadi aneh-aneh kadang-kadang kelakuannya. Bukan lagi imannya kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang lumpur itu ada dari laut mati kan. Lumpur itu dibawanya ke pesawat jadi overload ya. Ya nggak ada gunanya lagi ya. Itu lucu-lucu sekali saya melihat itu ada lagi pokok yang dipanjat oleh Sakeus. Maka daun-daunnya itu berjatuhan, diambili daun-daun itu semua dibawa. Nggak ada lagi, kesucianmu tidak lagi pengaruh kepada Israel. Kesucianmu hanya oleh Tuhan Yesus. Amin. Kesucianmu hanya oleh darah Yesus. Kenapa penting ke sana? Supaya menggambarkannya lebih mudah. Saya karena udah ke sana, saya ada sedikit bisa menggambarkan nats ini. Nah, ceritanya ini adalah bagaimana Musa yang memimpin. Selama ada 40 tahun dia memimpin di dalam padang gurun. Dengan banyak persoalan, banyak tantangan. Orang-orang Israel bersungut-sungut. Dan singkat cerita Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian. Yang meneruskan perjuangan dia itu adalah Yosua. Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Karena ada hal yang salah dibuat oleh Musa. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya pada waktu itu. Sehingga ada kesalahan yang dibuat dia dan Tuhan tidak menetapkan dia sampai ke tanah Kanaan. Yang sampai ke tanah Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Yosua yang masih muda, Yosua itu adalah bisa dibilang asisten daripada Musa. Pembantu daripada Musa. Seorang yang bisa saya katakan murid daripada Musa. Yang masih muda belia. Dan Yosua membawa orang Israel menuju tanah Kanaan. Katakan daerah sana itu adalah tanah apa? Kanaan. Tanah Kanaan. Oke, ini pasukan Israel yang kubawa. Dari 12 suku. 1 suku, 2, 3. Anggaplah mereka ini 12 suku. 12 suku. Setiap satu suku memberikan satu perwakilan. Satu perwakilan. Nah, 12 suku itu lebih kurang penduduknya itu ikut anak-anak bisa hampir 2 juta. Banyak ya. Kalau penduduk Medan itu 2,3 juta. Bayangkanlah kalau penumpangnya sebanyak kota Medan. Repot nggak? Nggak usahlah dulu 2,3 juta yang mau dibawa ya. Medan itu 2,3 juta. Yang mau dibawa oleh Yosua itu 2 juta. Membawa retreat sebanyak ini aja pun bisa
ritik kita saudara. Kalau nggak tertib, betul nggak? Membawa orang seperti ini pun jalan-jalan, kalau macam-macam lagunya nggak mau diatur, susah nggak? Susah. Baru aja retreat orang pelayan excellent worshiper ini 70 orang, nggak mudah. Ada yang merajuk, ada yang ini, ada yang itu, ada yang mual-mual ya, ada yang muntah, ada yang itu. Nah segala macam. Saya bisa bayangkan nggak gampang. Nah tantangan yang dihadapi Yosua itu berlapis-lapis. Setelah dia mengalahkan tembok Yeriko, orang itu mengalahkan tembok Yeriko, yang paling persis adalah sampailah mereka di Sitim. Sitim itu adalah daerah saat ini. Tapi mereka untuk sampai ke tanah Kanaan, untuk sampai ke tanah perjanjian, mereka harus melewati sungai Yordan. Ini lebih kurang 3 hari 3 malam mereka harus lewati. Cukup lama mereka menjalani proses ini saudara. Aturan yang dibuat Tuhan untuk melangkah. Maka Tuhan memerintahkan Yosua untuk meletakkan pertama yang di depan adalah tabut Allah. Tabut Allah itu yang membawanya adalah suku Lewi, imam. Mereka di depan, jaraknya itu 2000 hasta. Jadi kalau John sebagai seorang pembawa tabut Allah, imam. Bawa apa yang bisa kau bawa? Bawa gitar lah. Pikul. Oke, stop. Jangan sampai tanah kanan dulu, situ dulu. Di tengah-tengah. Nah, di depan. Oke, baik. Jaraknya antara orang Israel dengan imam yaitu orang Lewi, jaraknya itu adalah 2000 hasta. 1 hasta itu setengah meter, berarti lebih kurang 1000 meter. 1000 meter itu 1 kilometer. Jaraknya 1 kilometer. Tabut Allah. Apa arti tabut Allah? Tabut Allah itu artinya adalah kehadiran Allah. Allah harus di depan. Jadi Allah berfirman kepada Yosua, kenapa tabut Allah di depan? Sebab mereka tidak tahu bagaimana melalui sungai Yordan. Bagaimana mereka akan melangkah melewati sungai. Pasti ada rasa ragu. Pasti ada rasa bimbang. Air loh dipijak. Ada di sini yang pernah berjalan di kolam renang? Memijak? Jangan ya. Jangan lakukan itu. Saudara tenggelam. Saudara, tabut Allah harus di depan. Orang-orang Lewi, imam, pilihan Allah. Maka dikatakan orang-orang pujian penyembahan itu adalah orang-orang Lewi kalau di suku Israel. Suku Lewi, orang pemuji penyembah yang hidupnya berkenan kepada Allah. Maka tabut Allah, orang suku Lewi itu jaraknya 1 kilometer di depan. Katakan sungai Yordan itu masih panjang ke sana. Karena mereka bermalam harus melewati itu tidak gampang. Tapi aturannya dia harus ada di depan. Kemudian orang-orang Israel oleh Yosua akan berjalan mengikutinya seiring dengan tabut Allah tetap di depan. Nggak boleh dia di belakang. Sampai apa? Sampai semua orang Israel ini nanti akhirnya tiba di menyeberangi sungai Yordan. Silakan kembali duduk. Yang pertama, bagaimanakah kita melangkah dengan iman? Didasari kekudusan. Yosua 3 ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, Allah mengajak orang-orang Israel supaya kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib apa? Pada saat tadi orang Lewi itu meletakkan kakinya, coba berdiri bang. Ketika dia menginjakkan kakinya ke sungai Yordan, maka sungai Yordan ini tiba-tiba apa? Kering. Air dari hulu stop. Ya, air dari hulu stop, nggak boleh mengalir lagi. Jadi ada jalan yang diberikan untuk orang Israel. Berarti ini orang-orang ini
berani melangkah. Silakan. Yang pertama yang perlu dilakukan untuk menerima keajaiban Tuhan. Kita perlu hidup kudus. Katakan, saya hidup kudus. Dalam Imamat 19 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Katakan, aku harus kudus. 1, 2 ya. Sebab Tuhan Allahku kudus. Bilang sebelahnya, kuduslah engkau sebab Tuhan Allahmu kudus. Sadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Sadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jaga kekudusanmu. Laki-laki, jaga matamu. Jangan melihat wanita terlalu lama yang bukan pasanganmu. Jangan. Laki-laki itu akan jatuh di mata. Siapapun laki-laki di sini. Jangan melihat wanita yang bukan istrimu berlama-lama. Kalau kau melihat, saya pastikan engkau jatuh dalam perzinahan. Pasti. Tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kebal. Yusuf aja pun karena lari. Jangan bilang Yusuf karena imannya saja. Tidak, dia karena lari. Kalau Yusuf tidak lari, dia jatuh dengan istri Potifar. Ingat, tidak ada yang kuat dengan dosa perzinahan. Kuduslah engkau, sebab Allahmu kudus. Demikian engkau wanita, jangan mau menerima pujian yang bukan suamimu berlebih-lebihan. Sikit pun jangan terima pujian dia. Kelemahan dari wanita apa? Telinga. Kalau kau dipuji-puji sementara suamimu kurang memujimu, maka engkau tertarik dengan laki-laki walaupun mukanya kau lihat kayak gerobak, tapi karena tiap hari memujimu, gerobak itu akan kau lihat jadi Mercedes. Kenapa? Karena engkau butuh pujian. Benar. Zaman sekarang perselingkuhan itu sangat marak. Bahkan tidak terlepas dari pemain musik begini loh. Sama-sama melayani begini tapi antar mereka bisa berzina. Bayangkan. Gereja macam apa? Sesama singer nanti. Sesama dengan pemain musik. Staf gereja. Gembala. Pengkhotbah. Nggak usah dulu profesi lain. Profesi ini loh, orang Lewi loh. Bahasanya ini di Alkitab orang Lewi. Ini aja nggak kebal. Coba dicek HP orang ini masing-masing. Tuhan yang tahu. Apakah mereka melihat pornografi atau tidak? Saya kan nggak mungkin cek semua. Mereka yang tahu. Tugas mereka ini Lewi loh kalau di Alkitab. Orang suci. Orang yang membawa tabut Allah. Itu. Membawa tabut Allah. Yang membawa kehadiran Allah. Maka saya katakan tidak ada yang kuat. Hiduplah kudus sebab Allah adalah kudus. Engkau harus berjuang melawan keinginan daging. Engkau harus berjuang mengelola hawa nafsu. Hawa nafsu dari Tuhan. Tetapi kalau hawa nafsu tidak kau kelola, tidak kau jaga, maka hawa nafsu itu akan menjatuhkan engkau, menghancurkan engkau, sekaligus menghancurkan cucumu yang belum lahir. Menghancurkan istri udah pasti. Menghancurkan anak-anakmu hancur, broken, hancur, pasti. Cucumu ikut menerima akibat daripada seorang ayah yang tidak menguasai hawa nafsu. Sudah, saudara usah tertuduh dengan dosa masa lalu. Saya tahu dari pandanganmu, kok tahu Pak Pendeta ini saya berzina. Tuhan mengasihi. Tuhan sayang samamu. Khotbah ini tidak kebetulan. Supaya engkau mulai menjaga, udah yang lalu biar lalu. Kita yang lalu kan gak bisa kita apa-apain lagi. Kalau yang lalu engkau sudah berselingkuh, engkau sudah berzina, ya Tuhan mengampuni. Paling tidak ini ke depan, jangan lakukan lagi. Bertobat, kalau yang semalam atau yang semalam kalian melihat pornografi di HP kalian, jangan lagi. Jangan lagi sebelum akibat dosa itu, maut, kebinasaan. Binasa. Yang lebih sedihnya lagi sebelum binasa, dia masuk penyakit AIDS. Seorang kesaksian
yang memfollow saya, yang selalu melihat sosial media saya, dan sekarang ini dia terpapar AIDS. Dia ketika dapat hasil lab pertama kali langsung saya dihubunginya, padahal jauh jaraknya. Pak Pendeta, please. Dia gemetar. Aku gemetar, Pak Pendeta. Hasil labku aku positif HIV, positif AIDS. Istrimu tahu? Belum. Gak ada yang tahu, baru Pak Pendeta. Apa yang kulakukan? Pertama, kau minta ampun sama Tuhan. Kedua, kau harus jujur sama istrimu. Dan jangan bersetubuh dengan istrimu. Karena kalau nanti kau bersetubuh dengan istrimu, virus HIV-nya kena ke istrimu. Karena itu sudah saya tangani. Suaminya kena, istrinya dibawanya. Kan jahat suami begini. Istri sudah menderita karena perselingkuhannya. Hasil perselingkuhannya dia bawa virus. Virusnya istri yang setia ini dititipkannya. Sampai sekarang virus itu mematikan. Paling pun ada memberi kekebalan tubuh untuk bertahan hidup beberapa waktu. Tidak sembuh. Tidak bebas. Kasihan. Saya dalam hatiku jahat sekali yang berselingkuh ini. Dia enak melakukan nafsunya secara daging. Tapi dia menitipkan sakit yang mematikan kepada istrinya. Yang lebih sedihnya lagi, istrinya hamil. Ini pasien yang saya tangani di Pringadi. Istrinya hamil. Anaknya kena. Anaknya lahir, familinya gak ada yang mau rawat. Tulangnya, bapak udahnya gak ada yang mau rawat. Kurasa kalian pun gak mau merawat. Betul? Betul dong. Kalian aja pun ketakutan merawat itu. Walaupun teorinya gak boleh begitu loh. Karena darah ke darah itu kena sama hubungan seks. Kalau hanya pakaian, hanya salaman itu gak kena. Tapi kita udah ketakutan semua loh. Kalau ada ini AIDS, ketakutan kita semua. Itu ketakutan salah. Salaman boleh. Ya hindarilah kontak darah, hubungan seks dihindari. Anak itu lahir. Anak itu dibiarkan loh. Kasihan. Yang lebih sedihnya bapaknya mati duluan. Mamanya mati. Anaknya. Pamannya gak mau. Bapak udahnya gak mau. Familinya gak mau. Bapak talunya gak mau. Mama talunya gak mau. Banyak yang terjadi seperti itu. Akibat dosa itu maut. Kematian. Apakah dosanya diampuni? Diampuni. Tapi sakitnya tanggung. Apakah ada kasih karunia mujizat? Itu urusan Tuhan. Tuhan gak bisa dibatasi. Pesanku sama saudara. Hati-hati jangan hidup dalam pergaulan bebas. Hidup di dalam kekudusan. Sebab tubuhmu adalah bait kudus. Ingat, gereja itu bukan gedung. Gereja itu tubuhmu. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Makanya pastikan di tubuhmu ini tidak ada spirit yang namanya kenajisan, perjinahan, percabulan, hawa nafsu yang tidak terkendali. Pastikan dalam dirimu juga tidak ada sakit hati, tersinggung, buang. Karena sakit hati itu sampah. Jangan buat tubuhmu tong sampah. Saya kalau menyimpan sakit hati di hatiku, berarti bait Allah ini ku buat jadi tong sampah. Saya tidak mau menyimpan sakit hati di hatiku. Karena tubuhku rumah Tuhan. Tuhan itu kasih. Jadi saya tidak mau menyimpan sakit hati. Siapapun yang pernah menyakiti aku, saya ampuni. Saya mengasihi mereka karena Tuhan lebih dahulu mengampuni aku. Ampunilah sesamamu sebab Tuhan lebih dahulu mengampunimu. Ingat, kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, katakanlah ada orang yang sangat jahat samamu. Orang itu sudah diampuni Tuhan ketika dia minta ampun. Masa aku lebih hebat dari Tuhan? Ketika si John, berdiri John, berbuat jahat sama saya, fitnah, entah apalah. Dia minta maaf sama saya gak mau. Karena saya merasa tersakiti. Tapi saya mau tanya, ketika dia minta maaf sama Tuhan, diampuni enggak? Diampuni. Tuhan aja ngampuni dia, masa aku enggak? Silakan. Saudara, kalau Tuhan aja mengampuni, masa kau tidak mengampuni dia? Dosa kita lebih banyak loh. Saudara, jaga kekudusan. Hati-hati. Kalau engkau pacaran, jangan pegangan tangan.
Laki-laki kalau udah pegangan tangan pasti seks pikirannya. Mana ada laki-laki mau hanya pegangan tangan. Ketika nggak pegangan tangan aja bagi laki-laki, otaknya udah pikirannya seks. Betul laki-laki? Ya, mereka dalam merenungkannya. Nggak apa-apa, renungkanlah itu. Hah, jujur aja kita laki-laki, tak usah pegang tangan perempuan. Duduk aja kita, lintas nggak seks? Melintas nggak? Oh, ada beberapa bilang, enggak Pak, selama aku hidup nggak pernah melintas. Yang melintas itu pujian penyembahan, firman Allah, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Iya, kaulah khotbah di sini, aku situ. Karena aku tidak layak mengkhotbahmu. Aku aja pendeta pun terlintas. Terlintas. Jangan bilang tidak, kita sama onderdilnya. Sama kita. Sama-sama punya hormon, sama-sama punya daging. Tapi apa yang saya lakukan? Saya menjauhkan diri dari pencobaan. Itu kan doa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Kan jatuhnya si Daud gara-gara apa? Karena dilihatnya Batseba mandi itu pencobaan. Harusnya dia melari menjauh kan? Dia enggak, lari mendekat. Yang benar Yusuf, dia lari menjauh. Bajunya ditangkap, dipitnah, dipenjara. Penjara itulah membuat dia naik dari Perdana Menteri. Saudara, saya berdoa, saudara menjaga kekudusan. Amin. Tim musik, ingatkan teman-teman. Kalau engkau bermain-main di sini, saya nggak bisa lindungi kalian. Resiko kalian tanggung. Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa mengingatkan kalian. Jangan bermain-main dengan pencobaan. Doa Pak kami tiap hari kita ucapkan itu. Jauhkanlah kami dari pencobaan. Bilang sebelahnya, jauhi pencobaan. Amin. Jauhi pencobaan. Kalau di HP-mu ada pornografi, diklik atau di skip. Di skip ya, dijauhkan. Bukan diklik. Kalau kau klik 1 maka datang 10. 10 datang 1000. Dari HP-mu aku tahu, kau hidup dalam kedagingan atau roh. Orang yang hidup dalam roh memikirkan hal-hal roh. Orang yang hidup dari daging memikirkan hal-hal daging. Ya, saudara yang saya kasihi, dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi tidak ada seorang anak muda akan kuat mengalahkan perzinahan, percabulan, perselingkuhan zaman sekarang tanpa firman Allah. Jadi saya mengajak semua saudara, sebanyak mungkin bacalah firman Allah. Taruhlah firman Allah di hatimu. Tanamkan firman Allah di hatimu. Firman Allah itu akan menumbuhkan imanmu. Imanmu itu akan mengalahkan dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa hawa nafsu, dosa dunia ini. Ingat, dosa yang paling banyak orang jatuh adalah perzinahan, percabulan, perselingkuhan. Itu dosa yang paling terkenal banyak jatuh. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, perzinahan. Makanya orang bilang tahta, harta, wanita. Wanita disimbolkan seks seperti itu. Itu maksudnya setelah orang punya tahta, katakan dia menjadi anggota dewan. Contoh aja, walaupun ini banyak ada yang terjadi, katakan menjadi bupati, wali kota. Setelah dia mendapat jabatan itu, tahta dikejar dia. Maka selanjutnya harta dia dapat. Sebagian ada pejabat yang dikorupsi, tangkap oleh KPK, ditangkap oleh kejaksaan. Dan setelah dia punya banyak uang, maka dia menternak wanita. Maka saudara berkali-kali melihat info di Indonesia ini, berapa banyak pejabat ternak wanita. Bukan ternak lele. Bukan, ternak wanita. Waduh, banyak sekali wanitanya. Satu laki-laki bisa punya lebih 5, 10. Saya nggak ngerti. Betapa dikuasai oleh hawa nafsu. Ingat, orang Kristen itu monogami. Orang Kristen bukan poligami. Kita Kristen. Kita pengikut Kristus. Monogami.
Kalau ada pasangan yang selingkuh, tidak boleh dia pakai dua-dua. Ingat, kalau pasanganmu selingkuh, ini firman Allah bagimu. Kekristenan itu monogami. Katakan monogami. Bilang sebelahnya bukan poligami. Ada suami yang egois. Ini Kristen. Ini yang saya tangani. Saya tangani banyak yang beginian. Dia selingkuh. Dia izin sama istrinya. Mama aku pakai, yang ini aku pakai. Terus apa kau bilang? Apa mau aku bilang? Anak aku makan dari dia. Kami gak makan nanti Pak Pendeta. Dia ancam. Kalau aku ribut, putus keuangan. Anakku makan dari mana? Anakku sekolah dari mana? Lihat, orang yang dikuasai hawa nafsu, otaknya pun jadi bodoh dan tidak normal. Betapa jahatnya yang dilakukan dia. Dia minta izin lagi sama istrinya. Nggak dinikahi dia memang. Tapi udahlah. Dia bilang, mau saya ributkan. Ada yang lebih jahat, dibawa ke rumah. Saya mau katakan, kalau orang sudah dirasuk oleh yang namanya spirit perzinahan, percabulan. Wow, lihat Daud. Daud itu kejahatannya bukan hanya menghamili Batseba. Daud itu membunuh suami Batseba. Namanya siapa? Uria. Siapakah Uria? Uria itu orang yang loyal sama dia. Orang yang siap mati untuk membela Daud. Waduh, itu jahatnya bukan main loh kalau dosa yang itu. Untung oleh Nabi Nathan dia diingatkan dan dia mau bertobat. Itu bedanya dengan Saul. Saul diingatkan dosanya, dia tidak mau bertobat. Sehingga dia mati sia-sia. Kita orang berdosa betul. Harus saudara kayak Daud. Ketika saudara berdosa, Daud itu menangis. Minta ampun sama Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan dosa yang saya katakan ini, menangislah sama Tuhan, minta ampun. Diampuni Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara nggak ada gunanya saudara bergereja. Kalau engkau tetap melakukan perzinahan, percabulan, hawa nafsu dikembangkan. Bukan aku meremehkan ibadahmu, tapi udahlah. Kalau memang mau ikut Tuhan, serahkanlah sungguh-sungguh ikut Tuhan. 100%. Tuhan bilang kalau engkau suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Lebih sakit loh. Mengikut Tuhan setengah-setengah hati. Tuhan juga itu Allah pencemburu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Tuhan saja. Jangan engkau lagi mengasihi dunia ini. Ketika engkau mengasihi dunia ini, Tuhan sedih. Dia gak mau dimadu. Dia gak mau. Demikian seorang istri yang setia, yang benar, tidak mau dimadu. Tidak mau diduakan. Tidak mau. Saya ajari istri itu, saya ajari ibu itu. Ibu harus bilang, pilih saya atau dia. Itu Alkitabiah. Tapi bagaimana makan kami? Tuhan tolong. Tuhan sertai. Tuhan punya berkat. Jangan kompromi dengan dosa. Saudara yang saya kasihi, biarlah firman Allah yang menjaga hidupmu. Milikilah firman di hatimu dan bacalah firman Tuhan setiap hari. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari mana? Kepada terangnya yang ajaib. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Katakan saya bangsa yang kudus. 1, 2 ya. Saya bangsa yang kudus. Kenapa kudus? Pertama oleh darah Yesus. Kita gak bisa dikuduskan oleh perbuatan. Kedua, kita kudus karena hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi gak boleh hanya berkata, oh oleh darah Yesus aku telah dikuduskan baru berzina. Oh no, tidak itu. Saudara hidup di dalam darah Yesus dan hidup dalam terang firman Allah. Yang kedua, bagaimana kita melangkah dengan iman? Tuhan mau kita hidup kudus. Kalau mau menerima mujizat, hiduplah dalam kekudusan. Kudus itu bahasa aslinya kados. Kados itu artinya adalah hidup yang dipisahkan bagi Allah. Jadi ketika saya hidup kudus, kados, itu ada lagunya. Kados, itu ada lagunya. Kados. Hidupku dipisahkan bagi Allah.
Hidupku hanya untuk Tuhan, tidak lagi untuk dunia, tidak lagi untuk daging, tidak lagi untuk hawa nafsu, tapi hidupku untuk Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah didasari janji Tuhan dan penyertaan Tuhan dan melangkah dengan keberanian. Saudara, Yosua 3 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca Yosua 3 ayat yang ke-7, 1, 2 ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, apa dikatakan? Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudara, yang paling penting adalah keyakinanmu ada dalam penyertaan Tuhan. Kalau saudara yakin dalam penyertaan Tuhan, maka saudara harus menjaga hidup kudus. Bagaimana mungkin orang yang berkata Tuhan sertai aku, tapi dia hidup dalam tidak kudus. Dia hidup perzinahan, perselingkuhan, kebohongan, kemunafikan, keangkuhan, sakit hati, amarah, dendam, geram. Itu sulit. Bagaimana engkau akan disertai Tuhan tapi engkau tidak mengampuni? Saya berdoa kalau engkau mau disertai Tuhan, saudara juga harus membereskan hatimu dari sakit hati. Siapapun yang menyakitimu, percayalah oleh pertolongan Roh Kudus engkau dimampukan mengampuni. Mengampuni itu bukan kekuatanmu, mengampuni itu bukan kekuatan saya. Mengampuni itu adalah keputusanmu dan kekuatan Roh Kudus. Satu waktu aku pernah sulit kali mengampuni seseorang. Saya merasa tidak bisa mengampuni dia karena terlalu sakit yang dia buat. Tapi saya diingatkan Roh Kudus, mengampuni bukan kekuatanmu, mengampuni itu kekuatan Roh Kudus. Aku hanya butuh persetujuanmu, kata Roh Kudus di hatiku. Saya akhirnya berkata kepada Tuhan, saya setuju mengampuni dia, tapi kuatkanlah aku. Dan puji Tuhan aku dikuatkan dan aku bisa mengampuni. Saudara, ada kalanya engkau sulit mengampuni karena kau berkali-kali disakiti. Betul? Betul? Kalau engkau mungkin sekali aja mungkin dibohongi, engkau mungkin masih oke lah. Sekali aja mungkin dia buat salah kepadamu, oke lah. Tapi kalau berulang bahkan itu sangat menyakitkan, engkau akan sangat sulit mengampuni. Seorang istri yang tampar oleh suaminya berulang-ulang, dipicak lagi hamil lagi. Dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa mengampuni suami seperti itu, Pak Pendeta? Saya bilang, betul Bu, sakit dipicak, sakit ditampar, saya setuju. Saya juga setuju ibu lama bisa mengampuni itu. Tidak mudah. Jangankan istri ditampar, suami aja bentak istri, sakitnya bukan main. Apalagi tampar. Sampai biru. Yang lebih sedihnya lagi ditamparnya di jalan raya. Dan yang lebih sedihnya lagi itu adalah orang yang sudah kubimbing, kubina. Hanya karena suami gak bisa menguasai emosi dan kedagingan amarahnya. Di tengah jalan istrinya itu dihabisi dia. Saya sedih, ingat anak gadis. Jangan kau menikah dengan orang yang akan memukulmu. Maka jangan engkau mau menikah dengan orang yang belum bisa menguasai emosi. Tidak sempurna. Oke, gak ada yang sempurna. Tapi kalau kau masih berjumpai dengan orang yang main tangan begini, pacaran, putuskan. Putuskan, seorang yang mulai main tangan begini samamu masih pacaran, putuskan saya katakan. Itu pacaran aja loh, adegannya udah meja. Pah! Kira-kira aku tanya, ketika menikah, meja ini ganti apa? Wajah istrinya. Meja loh, kalau meja masih pak ganti patah, oke lah. Kaca, oke lah pecah. Ini waktu pacaran. Masuk pernikahan, pak. Kau nyerahkan hidupmu. Aku bilang sama calon menantuku, sekali gak boleh tanganmu menyentuh dia. Kau menyentuh dia, ku tarik. Ku tarik. Tidak kuceraikan, tapi kutarik. Karena aku tidak pernah pukul dia. Aku bapaknya tidak pernah pukul dia. Kau pukul sekali, kutarik. Jauh-jauh hari saya sudah kasih tahu.
Saya bilang sama boru saya, sekalipun jangan bentak suamimu ini nanti kelak tahun depan mereka menikah. Karena dalam bimbingan saya, karena seorang suami itu yang paling dibutuhkan dihormati. Jangan pernah kau bentak suamimu, sakit. Kalau mamamu bentak aku, sakitnya bukan main. Dan tidak boleh kau bentak karena dia juga anakku. Kalau menikah, menantu jadi anak. Mertua jadi orang tua. Itu yang benar. Tidak ada bedanya lagi. Menantu anak sudah jadi anak di Alkitab. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya setiap saudara berhati-hati menikahkan dengan siapa anakmu. Jangan kau serahkan anakmu kepada yang membuat anakmu hancur. Saudara, yang berikutnya ayat yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut. Yosua pasal yang Yosua pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 sama-sama kita baca. Coba kita lihat depan sama-sama 1, 2 ya. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air Sungai Yordan. Maka air Sungai Yordan itu akan terputus air yang turun dari hulu. Akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Saudara yang saya kasihi, ketika para imam Lewi, pengangkat tabut Allah, kehadiran Allah meletakkan kaki mereka ke air, maka mujizat terjadi. Air itu tidak lagi mengalir, sehingga ada daratan tempat mereka menyeberang sampai ke tanah Kanaan. Mujizat akan terjadi ketika saudara berani. Ketika engkau beriman, orang yang beriman itu berani. Orang yang beriman itu tidak boleh putus asa dengan kegagalan. Enggak boleh trauma dengan kegagalan. Saudara boleh trauma masa lalu, tapi sekarang maju ke depan dengan iman. Usahamu diberkati Tuhan. Ketika engkau mengerjakan usahamu sekali gagal, jangan putus asa. Ulangi lagi dengan berani. Kalau engkau sudah menikah ada persoalan dengan iman, mujizat masih ada dalam pernikahan. Maka mujizat pertama, air menjadi anggur. Itu adalah mujizat pertama. Saya mengajak sama saudara untuk percaya masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Dan orang-orang Israel itu sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian oleh karena mujizat. Mungkin situasimu sekarang ini sangat sulit, keadaanmu sangat sulit. Saya hanya mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Banyak orang berkata, kenapa Tuhan belum datang? Katanya mau datang. Mana buktinya? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, ada mungkin yang saudara yakini janji Tuhan. Peganglah dari ribuan janji Tuhan. Saudara pegang janji Tuhan. Hidup dengan janji Tuhan. Hidup dengan penyertaan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang sedang kau kerjakan? Apa yang sedang kau impikan? Intervensi Tuhan. Maka itu akan ada mujizat. Ada mujizat. Mujizat itu masih ada. Saudara, dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. Nanti kita akan nyanyi bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil. Ulangan 31 ayat 8. Sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, dahulukanlah Tuhan dalam semua aspek hidup. Sebagaimana orang Israel yang didahulukan itu adalah tabut Allah. Tabut Allah di depan. Baru mereka berjalan. Maksudnya apapun yang kita kerjakan, libatkan Allah di depan. Baca firman Allah. Berdoa,
Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia ayat 5. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Maka apapun yang sedang kau doakan, libatkan Tuhan. Kalau saudara pada pagi hari ini ada yang kau doakan, bagi Tuhan tak ada mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kalau engkau melibatkan Tuhan, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil.